Halo, perkenalkan nama saya William Deka 11 IPA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan makalah dalam satu video. Nah, makalah yang saya akan jelaskan ini adalah makalah biologi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Bab pertama, pendahuluan. Enzim merupakan biomolekul yang berperan sebagai katalis dalam reaksi biokimia. Mereka mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai reaksi. Pada makalah ini, kita akan membahas peran enzim dalam metabolisme. Lalu kita masuk dalam tujuan dari praktikum. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Sekarang kita masuk ke bab 2, isi. Dasar teori. Enzim adalah protein yang memiliki sisi aktif. Dari sisi aktif tersebut, substrat dapat menempel dan terikat dengan enzim tersebut. Setelah substrat terikat, enzim akan langsung mempercepat laju reaksi substrat tersebut dan menghasilkan produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu ada 5. Ada suhu, pH, jumlah enzim, konsentrasi substrat, dan juga inhibitor. Suhu. Kerja aktivasi enzim dipengaruhi oleh suhu optimumnya. Semakin dia memiliki suhu yang optimum, kerjanya semakin baik. Sedangkan kalau tidak, kerjanya semakin tidak baik. pH. Sama seperti suhu, enzim juga memiliki pH optimumnya untuk mempengaruhi kerja dari si enzim tersebut. Jumlah enzim. Pada kali ini, jumlah enzim seiringnya meningkat, kerjanya juga dia semakin meningkat. Lalu kita konsentrasi substrat. Semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin cepat juga laju kerja enzim. Tapi ada satu titik sampai konsentrasi substrat dapat terhenti. Ada batasnya. Lalu kita terakhir ada inhibitor atau kompetisi. Adalah senyawa-senyawa yang menghambat kerja enzim. Alat dan bahan. Alat yang kita perlukan dalam praktikum kali ini ada tabung reaksi berserta araknya, gelas kimia, pipet tetes, membakar bunsen, mortar dan pastel, kaki 3 dan kasa, lidi dan korek api, serta spidol. Lalu bahan yang kita gunakan ada es batu, hati ayam untuk enzim katalase, larutan 25% hidrogen peroksida H2O2, larutan 5% HCl, serta 5% larutan natrium hidroksida. Kita masuk dalam cara kerjanya. Pertama, siapkan 5 buah tabung reaksi, berilah label A, B, C, dan E. Lalu, haluskan hati ayam menggunakan mortar dan lalu tambahkan sedikit air. Yang ketiga, ambil ekstra hati dan tuangkan dalam tabung reaksi A, B, C, D, E dengan jumlah yang sama. Misal, kita di tabung A setinggi 1 cm, maka di semua tabung haruslah 1 cm. Lalu yang keempat, untuk tabung A, tambahkan 10 tetes H2O2 dan segera tutuplah dengan ibu jari. Lalu amati kemunculan gas. Lalu buka ibu jari dan masukkan bara api. Tabung B, tambahkan 10 tetes NaOH, diamkan beberapa saat sambil diaduk. Lalu tambahkan 10 tetes H2O2, tutup dengan ibu jari dan beri bara api. Tabung C, tambahkan 10 tetes HCl, diamkan beberapa saat sambil diaduk, lalu tambah 10 tetes H2O2, tutuplah dengan ibu jari sambil mempersiapkan bara api, lalu buka, masukkan bara apinya ke dalam. Tabung D, panaskan tabung dalam air mendidih selama 2 menit, lalu tambahkan 10 tetes H2O2, tutuplah dengan ibu jari, lalu beri bara api. Dan tabung terakhir atau tabung E, dinginkan tabung dengan memasukkannya ke dalam wadah yang berisi es batu selama 2 menit, tambahkan 10 tetes H2O2, tutup dengan ibu jari, dan beri juga bara api. Lalu kita masuk dalam data pengamatan. Berikut saya tampilkan tabelnya. Pada tabung A atau perlakuan netral, kondisi gelembungnya
3. Dengan kondisi nyala apinya 3. Sedangkan yang tabung B dengan pelakuan basa, gelembung udaranya 2 dan nyala api juga 2. Lalu yang asam tabung C, nyala apinya 2, apinya 4, gelembung udaranya 2. Lalu yang tabung D yang dipanaskan, gelembung udaranya 1 dan juga nyala apinya 1. Sedangkan yang tabung C yang didinginkan, gelembungnya 2 dan juga nyala apinya 3. Seharusnya pada tabel yang hasil pengamatan tadi, yang memiliki nyala api paling besar adalah tabung A, karena dia berada pada suhu ruang di mana enzim katalase harusnya bekerja pada optimum dan juga pada pH yang optimum juga. Tetapi hasil pengamatan saya ini menunjukkan bahwa yang asam yang diberi HCl memiliki nyala api yang lebih besar satu tingkatan daripada yang posisi netral yang cuma tambah H2O2. Nah, mungkin yang tabung pertama yang A, nyala apinya kurang besar, bisa jadi karena saat memasukkan bara apinya terkena gelembung udaranya sehingga apinya mati dan belum sempat terlihat besar. Ataupun ada faktor-faktor lain yang saya tidak ketahui sehingga mengakibatkan tabung A yang seharusnya nyala apinya paling besar menjadi satu tingkatan di bawah yang HCl itu. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku. Pertanyaan pertama, mengapa ekstrak hati ayam yang terisi H2O2 menjadi berbusa? Jadi, ekstrak hati mengandung enzim katalase yang bertugas untuk memecah hidrogen peroksida H2O2 menjadi air H2O2 dengan oksigen O2. Reaksi ini menghasilkan gelembung-gelembung oksigen yang menyebabkan terjadinya busa, sehingga hidrogen peroksida merupakan senyawa yang bersifat toksik bagi sel, sehingga katalase berperan penting dalam menetralkan senyawa ini. Pertanyaan kedua, jelaskan fungsi hati sebagai penawar racun dalam tubuh. Hati berfungsi sebagai organ yang detoksifikasi utama dalam tubuh. Racun atau senyawa toksik yang masuk dalam tubuh, baik itu makanan, minuman, ataupun obat-obatan, ataupun lingkungannya, akan diproses oleh hati melalui dua tahapan utama. Fase pertama itu adalah oksidasi, reduksi, dan juga hidrolisis. Racun diubah menjadi bentuk yang lebih mudah diolah oleh tubuh melalui enzim-enzim seperti sitokrom P450. Lalu yang fase kedua ada konjugasi. Produk dari fase 1 kemudian dikonjugasi menjadi senyawa lain seperti glukuronat, sulfat, dan glutinoin agar lebih larut dalam air dan dapat dikeluarkan melalui empedu atau urin. Selain itu, hati juga menyimpan dan mengolah racun-racun yang dapat merusak sel tubuh serta memecah alkohol, amonia, dan zat kimia berbahaya lainnya. Ketiga, apakah fungsi dari penambat larutan HCl? Fungsi dari penambahan larutan HCl adalah untuk menurunkan pH dari larutan sehingga suasananya menjadi lebih asam. Dalam percobaan tersebut, enzim mengalami perubahan pH. Dalam hal tersebut dapat digunakan untuk mengamati bagaimana cara kerja enzim pada kondisi asam, serta melihat apakah enzim dapat tetap aktif atau terdenaturasi pada pH rendah. Pada pH rendah, enzim seperti katalase mungkin akan mengalami penurunan aktivitas atau bahkan rusak karena enzim memiliki pH optimum tertentu untuk bekerja dengan baik. Lalu kita masuk dalam pertanyaan 4. Apakah fungsi penambahan larutan H2O2? Jadi, fungsi penambahan larutan H2O2 adalah untuk menaikkan pH larutan. Tujuannya
agar lebih basa tentu saja. Dalam konteks enzim, pH bertujuan untuk menguji pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Seperti pada sebelumnya yang HCl adalah untuk mengetahui apakah akan bekerja dengan optimum atau tidak. Bedanya ini dalam lebih basah saja, kalau HCl lebih asam. Lalu kita masuk ke pertanyaan kelima. Apakah fungsi pemanasan ekstra hati sebelum ditambahkan H2O2? Jadi, pemanasan ekstra hati bertujuan untuk menonaktifkan enzim katalase melalui denaturasi. Pemanasan akan merusak struktur protein enzim sehingga tidak dapat lagi berfungsi secara normal. Dengan enzim katalase yang sudah tidak aktif, jika H2O2 ditambahkan setelah pemanasan, reaksi pemecahan H2O2 menjadi air dan oksigen juga akan terganggu atau bahkan tidak aktif lagi, tidak bekerja. Yang keenam, apakah fungsi penambahan es batu sebelum ekstra hati ditambahkan H2O2? Nah, yang keenam, penambahan es batu bertujuan untuk menurunkan suhu ekstra hati sehingga memperlambat aktivitas enzim katalase. Suhu yang lebih rendah akan mengurangi kecepatan energi enzimatik sehingga pembentukan busa akibat pemecahan H2O2 menjadi oksigen dan air akan lebih terlambat atau lebih sedikit. Hal ini juga digunakan untuk melihat apakah pengaruh suhu rendah terhadap aktivitas enzim. Dengan demikian, es batu digunakan untuk menjaga stabilitas enzim pada suhu rendah dalam mengamati bagaimana suhu melalui laju kerja enzim enzimatis. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas enzim katalase dipengaruhi oleh suhu, pH, dan konsentrasi substrat. Setiap enzim memiliki suhu optimum tertentu yang menentukan reaksi berjalan dengan efisien atau tidak. Begitu pula dengan pH, memiliki pH optimum tertentu. Sekian dari saya, terima kasih.